Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grup kerja. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ke-8 Kras, ke-9 Jikon, ke-10 Apia, dan terakhir NICL. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang ditutup di 89 menguat 8,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat di broker sebenarnya WG ada akumulasi. Langsung saja ke trendnya WG bagus. Tembus 85 aman. Aman nggak? Harusnya aman. Target mana? 100 kalau jalan minggu ini. Ya ini baru awal. Mestinya ini continuous pattern. Lanjut ke atas. Paling nggak minimal tiangnya ini 100 lah. Nggak usah sampai 110. Dikasih ke 100 itu udah lumayan. Seminggu ke depan. Supportnya saat ini pakai 85. Nah itu aja. Untuk WG. Masih menarik. Moga-moga hari ini rebound. Lanjut, Witon yang ditutup di harga 119 menguat 10,18%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Witon hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke Witon, aduh sampai 130 ya. Lumayan nih. Dari 110 dia tembus 130. Wah, luber-luber nih kalau Bapak Ibu ada yang beli ya. Hari ini dia sampai 130 peaknya. Ya 20% Bapak Ibu di tangan tadi harusnya bisa ya. Saat ini kemana? Ke atas. Supportnya tetap pakai 110, 113. Itu harusnya nggak jebol. Jadi kalaupun sideways tetap minggu ini ada tarikan lagi menguji 130-nya. Ini baru awal juga, mudah-mudahan lah 130 peaknya ditembusnya nanti. Ya, untuk Witon masih menarik, hold aja yang punya harga bawah. Yang baru beli gimana? Ya hold aja di atas 110, mau nggak mau hold aja. Jangan di cut loss, menurut saya ya resiko cut loss. Kalau dia rebound ya jangan nyesel. Ibaratnya ya cut lossnya maksudnya di mana? Ya di area 118 sampai 110 nih area-area yang bisa Witon itu mantul. Itu aja. Ya, untuk Witon masih menarik. Lanjut, ada Wika yang ditutup di harga 458 menguat 17,43%. Kalau dilihat data transaksi asing itu masih net buy. Kalau di broker semuanya Wika ada akumulasi. Wika gimana nih? Volume besar sih ditarik naik lagi ya saat ini. Jadi kalau melihat hari ini disentuh 480 ya, itu resisten. Target saya Wika ini kalau jalan minggu ini 500. Ya 480 tembus 500, minimal 500, 520. Nah, hari ini kita lihat ya. Wika masih menarik ya, masih uang menarik. Kalau Bapak Ibu ada yang masih hot, tetap hot aja. Yang belum punya gimana ya, trading cepet, nggak ada cerita Bapak Ibu nge-swing saat ini ya, memang bisa naik, tapi siap nggak Bapak Ibu kalau dia ternyata habis itu balik ke arah? Kan sudah selesai nih rebalancingnya kemarin Jumat, dan hari ini tuh memang anomali masih ada rebalancing. Jadi besok itu udah normal. Apakah ditarik naik lagi? Kalau dari volume sih harusnya ditarik naik lagi, tapi Bapak Ibu siap nggak kalau di luar plan? Tiba-tiba hari ini dia ARB turun dalam. Siap nggak? Kalau siap silahkan. Harga sekarang tuh nggak cocok untuk swing. Cocoknya untuk scalping, ODT, fast trade. Cari profit-profit tipis. Kalau Bapak Ibu mau belajar cara scalping, dibantu di grup selama masih belajar. Ya nggak ditinggal, dan bagaimana cara screening sahamnya. Baca bid offer, baca chart. Membuat titik entry, cut loss, TP-nya, sinyal seperti apa, saham mau naik mau turun, itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 15 September. Minggu-minggu depan tuh akan adakan kelas, link tree di bio Instagram atau di logo di kolom deskripsi, itu pilih yang kelas scalping, daftar. Ya, kelasnya berbayar dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu selama masih belajar dan dibantu cari profit. Ya, kalau tertarik join. Itu aja ya untuk Wika yang masih punya follow the trend di atas berapa nih kira-kira? 440 lah. Di atas 440 masih oke lah. Hot. Ya itu namanya kita cari profit atau trading, itu kan tetap ada resiko, ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya Bapak Ibu punya harga di bawah 350. Kalau dia jebol 340 terus rebound lagi, ya udah bersyukur, jangan menyesal. Tahu gitu saya hot. Setelah kejadian baru bilang tahu gitu. Gimana kalau pas habis kejadian Bapak Ibu TPD 440 terus dia turun sampai 370. Sampai mungkin ke harga beli Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu bilang
bukan tahu gitu, untung. Nah, antara tahu gitu ada untung CTP. Kalau nggak CTP balik BP. Nah, itu harus dihilangkan ya, jangan tersimpan. Kenapa? Karena itu akan mengganggu psikologis Bapak Ibu. Kuncinya bersyukur, fokus saja pertumbuhan portofolio. Anggap aja ya, memang nggak bisa selalu jual di harga terbaik. Tahu habis kita jual tuh dia turun. Habis kita jual besoknya nggak naik-naik lagi, dia turun. Itu kan susah kalau kita menganalisa yang nggak mungkin kita bisa analisa secara detail, secara pasti. Kita hanya bisa bereaksi. Nah, yaitu cara bereaksinya kalau berharap naik lebih tinggi, pasang trailing stop. Misalnya 430, 420 ya silakan. Tapi kalau semakin Bapak Ibu turunin RTP-nya, mepet bawah, Bapak Ibu berarti akan lebih rendah lagi profitnya. Kalau siap ya boleh. Jangan nanti tiba-tiba tahu gitu atau untung. Nah, dua kata itu tuh yang bikin ganggu psikologis ya. Pokoknya bersyukur aja lah. Kalau udah di TP dia naik ya udah. Nanti cari lagi. Cari gantinya. Fokus ke pertumbuhan portfolio. Itu ya. Untuk Wika. Saat ini kalau menurut saya kalau jalan seminggu ini 500 bisa. Disclaimer ya. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ADI yang ditutup di harga 318 menguat 4,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ADI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saya katakannya ADI tetap kalau pandangan saya tetap akan naik nih, coba naik dulu. 300 harus dijaga, jangan nggak usah pakai EMA 200-nya. Kondisi sekarang ya, pokoknya dia turun di bawah 300 tuh sinyal-sinyal gagal, kondisi false breakout. Jadi turun, bisa sampai 240. Kalau mau jalan hari ini koreksi tipis, kalaupun koreksi tapi besok harus jalan lagi. Pokoknya kalau jalan minggu ini nih 360 arah Adi. Jadi ada potensi upset 10 sampai 13% lagi kalau jalan. Ya, kita lihat mudah-mudahan sesuai gambaran dia lanjut, karena Bapak Ibu perhatikan ini dia sudah mematahkan trendline downtrend dan ini pola symmetrical triangle sudah break, walaupun ekor masih panjang dari atas nggak masalah. Kalau secara histori juga sering juga dia membentuk ekor panjang tapi habis itu naik. Ya, pokoknya 300 support ADI. Kalau hari ini ada koreksi ke 300 sikat aja tuh, disclaimer tapi ya untuk ADI. Lanjut, ada PTPP yang ditutup di harga 482 menguat 6,16%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PTPP diakumulasi. Langsung saja katakan PTPP bagus. Sekarang gimana nih gambarannya? Tetap 440 support yang harus dijaga. Ya nggak bisa kita pakai atas. Terlalu beresiko nih. Kita naikkan aja nih 450. Nah 450 440 itu harus dijaga tuh. Nah ya. Targetnya mana nih jalan? Kembali 550 560. Kalau jalan minggu ini ya targetnya 550 560. Jadi ada potensi upset 10% lebih lagi kalau jalan ya. Kita lihat 3 hari 4 hari ke depan. Untuk PTPP supportnya berapa? 440. Jebol 440 minggu ini gagal naik. Targetnya di bawah 400 turunannya untuk PTPP. Itu aja. Lanjut. Ada JSMR yang ditutup di harga 5.275 terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya JSMR ada distribusi tipis. Langsung saja katakannya JSMR kita lihatlah 1-2 hari ke depan. Gini aja ya Bapak Ibu, kalau mau trading cepat, kalau dia turun di bawah 5.200 out dulu aja jual, mungkin 1,5-2%. Kalau mau bagus besok harus rebound dan hari ini harus rebound. Target reboundnya kemana kalau jalan? 5.500, 5.600. Kalau dia koreksi di bawah 5.200 tren jangka pendeknya turun dulu bisa 5.000. Itu ya. Jadi kalau mau bagus hari ini harus rebound JSMR. Lanjut. Ada Crush yang ditutup menguat 8,92% ke harga 122. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Crush di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Crush rebound. Wah mantap Crush. Udah 131 arahnya. Minimal EMA 200-nya ditujunya seminggu ini. Jadi ada potensi upset sekitaran 9 poin lagi. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak, ada support minor 120. Itu mestinya mudah-mudahan dijaga. 120 100 berapa nih? 118. Nah itu ya. Kalau support code-nya tetap 110. Tergantung Bapak Ibu lah kalau berminat. Kalau saya skip cari saham lain aja lah.
daripada harga nanggung. Atau untuk trading cepat bisa juga nih. Perhatikan aja hari ini buying powernya ada nggak. Kalau ada ikut. Karena potensi upside-nya tuh masih ada 9 poin minimalnya kalau jalan 130 131 untuk RAS. Lanjut, ada Gcon yang ditutup di harga 108 menguat 1,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Gcon ada akumulasi. Langsung saja ketinggiannya Gcon masih menarik. Gcon kalau dia tembus 110 besok menarik nih. Hari ini ya targetnya minimal 120 kalau jalan. Boleh beli nggak sekarang ya? Tergantung Bapak Ibu bagaimana kondisinya. Support kuatnya 100. Nah ini kan harga tanggung nih. Gimana mengkondisikannya ya harus punya strategi. Harga berapapun beli itu bisa profit, bisa rugi. Tinggal bagaimana meminimalisir resikonya. Gitu ya. Tapi kalau pandangan saya kalau hari ini dia tembus lagi 110 bisa digas. Targetnya 120 untuk Gcon. Itu aja. Lanjut, ada Avia yang ditutup di harga 468 terkoreksi 0,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Avia di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Avia masih belum ya, masih jelek lah. Kalau menurut saya ini masih jelek. Saya juga masih punya nih floating loss nih. Gara-gara mau nge-swing berharap ke 600 nggak pakai stop loss ya itu. Ya, rugi waktu. Harusnya cut loss 5% 6% itu sangat mungkin diganti ya. Seperti hari kemarin itu dapat dari ADI 6% lebih. Terus scalpingnya itu dapat dari BBYB, agro, daripada kita hot. Memang itu. Ya, kadang kita keganggu dengan fundamental, kadang berharap profit lebar. Karena target saya waktu itu tuh bisa tembus 680. Wah, ini lebar banget nih profitnya. Tapi ya ternyata ya itu tadi butuh waktu. Profil resiko saya ternyata nggak di sini harusnya ya. Terlalu lama nunggunya. Harusnya saya mendingan out dulu, jual, switch atau pindah ke saham lain. Dengan nunggu berbulan-bulan ini dari Mei harusnya bisa 5% 6% tuh bisa diganti saham lain. Ya seperti itu memang ya. Belum tentu juga profil resiko saya itu sama seperti Bapak Ibu ya. Tetap semua strategi itu ada resiko. Itu. Jadi untuk Avia belum dulu lah ya. Sabar-sabar. Apalagi market kondisi sekarang. Tapi kalau dia bisa tembus 480 minggu ini cukup aman lah. Yang penting tembus dulu 480 minggu ini untuk Avia. Saham terakhir ada NICL yang ditutup degat 296 menguat 4,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya NICL ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. NICL baru bagi dividen tapi dividennya nggak nyampe 2%. Kondisi sekarang volume lumayan meningkat, tembus sepertinya akan tembus 300, target minimal kalau jalan minggu ini 330, 320. Kita lihat nanti. Ya, untuk NICL. Untuk NCL seperti itu aja. Ya, ini bagus nih NICL dan 2 minggu lalu nih konfirmasi swing low, harusnya konfirmasi swing low. Coba lihat time frame weekly-nya. Waduh, volumenya bagus. Lumayan bagus. Tembus 300 peluang besar minggu ini 320 bisa nih. Kita lihat, cuman Bapak Ibu perhatikan dia udah 5 bulan naik. Dari 140 dia udah naik 100%. Tapi berpeluang nggak? Ini polanya aja bagus nih NICL. Ini saham nikel kalau nggak salah ya. NICL, koreksi kalau salah. Tapi peluang besar tahun ini bisa all time high nih NICL. Ya, apalagi nanti harga nikelnya menguat, nah, siap-siap tuh. Bisa tembus all time high. Targetnya ya Bapak Ibu bisa tarik dengan Fibonacci retracement. Tuh, targetnya bisa ke 550, 560. Kita lihat NICL untuk tren jangka pendeknya seminggu ini kalau dia tembus 300 tuh bisa 320, 330 untuk NICL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.